你的微静的动我的心，深深地钻进，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你几分？你去想也想，你去看也看，我俩带给我的心。你去想也想，你去看也看，我俩带给我的心。Mau nyanyi lagi atau gimana? Nanti nyanyinya katanya kita di akhir aja, dokter. Oke, silakan. Kita mulai masuk ini ya. Wah ini yang nyanyi orang Korea. Itu orang Korea atau orang Mandarin? Bagi yang belum kenal Dokter Dito siapa dan lain sebagainya, itu nanti ada di bagian perkenalan. Nanti Dokter Dito mau perkenalkan diri sendiri aja ya. Soalnya Dokter Dito ini banyak banget hasil karyanya, penelitiannya, dan juga pernah jadi mahasiswa terbaik waktu di UGM, kemudian juga mendapatkan yang Harvard itu apa sih namanya? Aku lupa itu, pokoknya banyak banget sertifikasinya. Aku juga kayak wow, daebak. Keren banget, dan beliau sekarang sedang melanjutkan S3-nya di Taiwan. Dan mari kita mulai untuk pembicaraan terkait dengan The Neurobiology of Love. Nah, mangga dokter. Baik, Udah Assalamualaikum kelihatan warahmatullahi seri-seri? wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya rahmat dan karunia dari-Nya lah kita dapat bertemu dan berkumpul di forum digital Mentalk pada malam hari ini. Alhamdulillah pula kita bisa bertemu dalam forum webinar ini dalam kondisi yang sehat, tak kurang suatu apapun. Dan marilah kita pula sampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya sedikit berbagi atau sharing-sharing tentang The Neurobiology of Love. Jadi berbicara tentang cinta, ini kita semua pastinya sudah pernah tahu cinta itu sesuatu hal yang bagi sebagian orang dianggap sakral dan bagi sebagian yang lain bisa sebagai sarana untuk nakal dalam tanda kutip. Jadi cinta ini sering dimaknai sebagai suatu hal yang bersifat spiritual, religius, ekonomis, dan juga berbagai multi aspek dalam berbagai kehidupan. Jadi sebelum saya awali, perkenalkan saya sebagai mahasiswa S3 di IPCTRM, Taipei Medical University, Taiwan. Saat ini sedang semester 2. Dan saya juga sebagai lecturer atau dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar di Indonesia. Dan saya juga sebagai penulis, alhamdulillah, puluhan buku, sebagian diantaranya ada di sini tercantum, yaitu The Miracle of Medicine, ini tahun 2021 baru saja terbit. Kemudian yang pernah menjadi bestseller sampai saat ini dan ini sudah masuk di
Amazon.com sudah dipasarkan secara internasional, yaitu The Art of Medicine. Kemudian ada lagi berbagai buku lainnya. Jadi saya juga sebagai reviewer berbagai macam jurnal nasional yang bereputasi dan penulis juga di jurnal internasional yang bereputasi. Dan saya juga sebagai dokter di kampus desa Indonesia sebagai dokter rakyat. Yang pertama, mari kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, kita akan bicara tentang cinta yang akan dibagi menjadi 4 hal atau 4 bab atau chapter, yaitu yang pertama sebenarnya apa sih definisi dan teori-teori tentang cinta. Kemudian yang kedua, bagaimana cinta dipandang dari aspek sains, terutama dari sisi otak, jadi neurobiologi. Neurobiologi itu gabungan dari minimal 2 disiplin ilmu, yaitu neuroscience dan biologi atau biologi molekuler. Tak lupa pula dari neurobiologi ini nanti ada sedikit bumbu-bumbu tambahan dari ilmu atau disiplin psikologi dan ilmu lainnya yang relevan dengan pembahasan tentang cinta. Kemudian yang ketiga, kita akan kupas sedikit demi sedikit apa itu siklus-siklus dan tahapan atau stadium dari cinta itu. Kemudian yang keempat, nanti ini yang tak kalah penting adalah bahasa cinta. Bagaimana kita bisa memahami pasangan dan diri sendiri melalui language of love atau bahasa cinta. Ya, dipersilakan. Jadi yang pertama sebenarnya apa sih definisi dan teori cinta? Nah, cinta dari aspek sains atau ilmiah, cinta itu sebenarnya suatu emosi yang dapat dijelaskan melalui pemahaman atau pembelajaran aktivitas otak dan juga memahami hubungan-hubungan antar sistem persarafan tentang cinta. Jadi ini hal ini jelaslah bahwa cinta itu ilmiah ya, meskipun terkait dengan perasaan, tetapi nanti akan kita bahas bagian-bagian otak di mana saja yang bisa menstimulasi cinta, kemudian hormon-hormon apa saja yang aktif saat seorang itu mencintai, dan juga sistem persarafan dan aspek psikologis. Kemudian ini pembahasan atau kajian ilmiah tentang cinta ini terutama merupakan bahasan dari disiplin ilmu psikologi serta neuroscience dan juga ditunjang dengan ilmu biologi, terutama biologi molekuler. Jadi seperti halnya emosi-emosi lainnya, cinta itu juga diatur oleh faktor-faktor endokrin atau sistem hormonal di dalam tubuh manusia. Jadi beberapa faktor juga telah diidentifikasi itu sebagai berperan penting di dalam cinta dan hubungan yang romantis. Misalnya ini ada yang namanya hormon oksitosin, vasopresin, kemudian dopamin, serotonin, kortisol, dan hormon lainnya. Dan juga ada berbagai macam semacam hormon testosteron, kemudian sistem yang namanya nerve growth factor, itu semacam biomarker. Jadi biomarker itu ya semacam zat atau cairan yang beredar di dalam tubuh. Dan sistem reward dopamin yang berinteraksi dengan hormon-hormon lainnya, misalnya oksitosin dan vasopresin. Ya, slide. Jadi ada istilah yang namanya romantic love atau cinta romantis. Ini merupakan suatu ambilan atau rekrutmen dari sistem jaringan yang terkait dengan dopaminergic, dan ini melibatkan berbagai macam daerah di otak. Jadi ada daerah di otak itu yang namanya ventral tegmental area, kemudian caudatus nucleus, putamen, bulbus pallidus, serta memori emosi yang terkait dengan bagian otak yang bernama hipokampus, insula, dan bagian singulat anterior. Slide. Jadi ini juga ada teori cinta segitiga yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal bernama Robert Sternberg untuk mendeskripsikan aspek-aspek cinta interpersonal. Jadi hubungan cinta antar manusia yang meliputi
beberapa hal, yaitu intimasi, kemudian passion, decision atau komitmen, serta consummate love. Jadi untuk liking atau intimasi itu apabila digabungkan dengan komitmen atau pengambilan keputusan akan terbentuk companionate love. Jadi intimasi dan komitmen. Kemudian kalau infatuasi atau passion, jadi kegairahan yang meluap atau kebahagiaan digabungkan dengan keputusan atau komitmen, maka akan membentuk suatu yang bernama virtuous love. Jadi ini passion ditambah komitmen. Kemudian apabila ada hubungan liking atau kesukaan atau intimasi dengan passion, maka akan menimbulkan yang namanya romantic love atau cinta romantis. Dan apabila ketiganya bergabung, maka akan disebut consummate love. Jadi ini segitiga cinta ini sudah berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang psikolog terkenal yang bernama Robert Sternberg. Jadi apabila ada 3 faktor, yaitu intimasi atau keintiman, passion atau kegairahan yang meluap-luap, didukung oleh kebahagiaan juga, serta komitmen, maka akan menjadi consummate love atau cinta yang sempurna, dalam tanda kutip cinta abadi. Bisa disebut juga eternal love. Ya. Dokter, Ya. Sampai sini aku boleh nanya dulu nggak? Terkait dengan bisa dijelasin nggak? Yang passion itu maksudnya apa? Kemudian apa berbagai hal di sini kayak bedanya decision dengan komitmen itu seperti apa gitu? Oh, bisa. Jadi maksudnya passion itu, jadi ketika kita mencintai seseorang, kita akan otomatis kita akan selalu mengingatnya, dan juga kita akan dalam tanda kutip ini ada kegila-gilaan, jadi tergila-gila, infatuation. Jadi semua waktu, kemudian setiap hembusan nafas kita, bahkan kedipan mata, itu seolah-olah kita mengingat pada dia. Dan terminologi yang pantas untuk mengungkapkan kondisi ini adalah ekstase, atau dalam sufi atau dunia tasawuf itu yang disebut hilal. Jadi nanti ada juga di sini terminologi cinta itu. Jadi kondisi di dalam tasawuf itu wahdatul wujud juga akan bisa menggambarkan kondisi ini, seolah-olah kita menyatu dengan sang kekasih atau menyatu dengan Tuhan. Itu wahdatul wujud. Tapi kalau wahdatul wujud ini disalah tafsirkan, maka dia akan dianggap sebagai kafir bagi mereka yang tidak mengalami kondisi ekstase. Jadi pada hakikatnya seseorang bila mencintai sang kekasih ini bisa berupa manusia, atau sang kekasih ini berupa benda, atau berupa sesuatu hal yang spiritual, misalnya Allah, itu maka kita akan melebur di dalam dirinya atau tubuhnya. Jadi seolah-olah kita bersatu dengannya di dalam segala waktu, suasana, dan kondisi. Itu yang namanya infatuation atau passion. Dan kalau intimasi atau liking itu hanya sekedar kita menyukai ya. Jadi misalnya seorang itu semacam hobi. Misalnya ada yang hobi memelihara burung, ada yang hobi berkebun, ada yang hobi memasak, ada yang hobi membaca, ada yang hobi melakukan riset, ada yang hobi misalnya berburu, ada yang hobi mengkoleksi sesuatu hal, benda-benda kuno atau antik, perangko, uang, logam atau uang kertas. Itu sekedar yang namanya liking atau intimasi. Jadi itu masih tahapan yang awal. Kemudian untuk decision atau komitmen atau empty love, jadi seolah-olah kita itu sudah mengosongkan diri kita. Jadi kita diisi oleh sang kekasih kita, dan cinta atau hati kita itu seolah-olah sudah berkomitmen ya. Jadi memutuskan atau menetapkan bahwa hanya dia yang bisa kita cintai. Itu yang namanya empty love. Jadi kondisi empty love ini kita seolah-olah sudah mengosongkan ya. Namanya empty kan kosong. Jadi kalau companionate love itu kondisi liking atau intimasi ditambah komitmen. Kemudian kalau suatu keintiman atau hobi tadi yang kegemaran, kesukaan itu ditambah dengan passion, maka akan menjadi cinta yang romantis. Tapi kalau hanya komitmen tambah passion itu namanya virtuous love.
Dan kalau ada ketiga-tiganya, intimasi, passion, dan decision atau komitmen, maka itu namanya consummate love. Ini hanya istilah-istilah saja. Jadi ini sudah berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh psikolog Robert Sternberg. Begitu. Jadi kalau ini saya jawab sekalian, bucin itu termasuk semacam ekstase, ya itu masih dalam kondisi intimasi ya. Jadi bucin itu yang apabila atau generasi milenial itu belum mencapai consummate love, itu hanya bucin, hanya itu aja. Ya, silahkan ke slide selanjutnya. Ini bagian kedua ya, science and brain. Jadi the science of love, kita akan memahami apa itu sebenarnya aspek-aspek ilmiah dari cinta. Misalnya ini ada yang namanya dopamin. Jadi dopamin ini mengendalikan hasrat seksual, kebahagiaan, dan juga penghargaan. Jadi penghargaan apabila kita mencintai seseorang. Dan dopamin ini membuat kita itu bisa merasakan kehadiran kekasih atau seseorang atau sesuatu hal yang kita sayangi atau kita cintai. Kemudian ada aspek yang namanya hormon serotonin di otak. Jadi serotonin ini mengontrol kebahagiaan dan juga kesejahteraan serta ketenangan. Ketenangan jiwa bisa, ketenangan pikiran bisa. Jadi perubahan dopamin atau konsentrasi dopamin di otak ini bisa menyebabkan seseorang itu hilang konsentrasi, misalnya melamun, atau bahkan perilaku obsesif kompulsif. Itulah sebabnya kenapa seseorang yang sedang mencintai atau dia sedang merindukan seseorang yang dia kasihi, itu bisa melamun, atau bahkan bisa seperti orang gila, atau dia mondar-mandir tanpa karuan saat dia merindukan kedatangan kekasihnya. Itu disebabkan karena serotoninnya sedang bergejolak, naik turun, itu kalau seseorang sedang dilanda cinta. Kemudian adrenalin ya, ini adrenalin sudah terkenal sekali. Jadi ini semacam bomnya atau nuklirnya di otak apabila seseorang itu sedang dilanda cinta atau jatuh cinta. Jadi energi yang dikeluarkan atau ditimbulkan oleh adrenalin ini sangat luar biasa, terutama bagi yang sedang kasmaran. Jadi ini adrenalin ini bisa menimbulkan nafsu makan itu hilang, kemudian malam-malam tidak bisa tidur karena memikirkan orang yang kita cintai, atau gelisah tidak karuan kalau besok misalnya mau melakukan kencan pertama atau mau ketemu dengan sang kekasih atau pasangan resminya. Kemudian di otak, jadi kadar serotonin ini bisa mencapai juga kondisi atau kadar yang normal, dan bisa juga menetralkan atau serotonin ini bisa menenangkan ya. Jadi stres yang ditimbulkan oleh otak akibat cinta ini bisa digantikan dengan kepercayaan, keamanan, dan juga kondisi empati. Ada hormon lain juga yang namanya oksitosin ya. Jadi oksitosin ini dikenal juga sebagai hormonnya cinta atau love hormone, penting untuk sebagai attraction atau daya pikat dan mengikat kita dengan seseorang yang kita cintai. Itu sebabnya apabila ada sesuatu hal yang terjadi pada pasangan resmi kita, itu kita semacam ada sinyal ya, sinyal-sinyal asmara atau sinyal-sinyal istilahnya itu firasat, itu sebenarnya ilmiah, itu dimunculkan atau ditimbulkan oleh hormon oksitosin. Dan dari sisi fisika, itu ada gelombang-gelombang elektromagnetik tertentu apabila seseorang itu berselingkuh juga atau dia ternyata bermain api di belakang pasangan resminya. Itu akibat salah satunya oleh aktivitas hormon oksitosin. Kemudian the science of love juga dipengaruhi oleh hormon-hormon seks, misalnya dari produksi estrogen dan testosteron. Nah, ini bisa meningkatkan gairah seksual. Jadi apabila orang itu sudah sangat mencintai kekasihnya, maka dia akan memberikan apa saja yang paling berharga di dalam dirinya untuk membahagiakan pasangannya. Nah, ini rawan apabila tidak dibentengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya
di dalam Islam juga diwajibkan agar seorang remaja itu berpuasa apabila tidak bisa mengendalikan diri, atau kalau enggak langsung disuruh Rasulullah kalau sudah mampu hendaklah segera menikah, tapi kalau belum mampu puasa. Nah itu karena ini ada hormon seks itu yang sangat bergejolak atau bergelora aktif. Kemudian ada yang menarik lagi bahwasanya kondisi cinta itu sebenarnya sama dengan kondisi stres ya. Jadi sebenarnya jatuh cinta itu kenapa disebut falling in love ya? Jatuh ya. Jatuh itu kan sakit, tapi ini jatuh yang kita nikmati. Jadi baik pria maupun perempuan itu sebenarnya sangat menikmati ketika dia itu sedang terluka atau jatuh cinta, terluka oleh karena cinta, dan biasanya lelaki itu lebih rentan menderita depresi apabila dia ditinggalkan oleh kekasihnya atau pasangannya. Jadi bukan perempuan ya. Meskipun beberapa kasus memang perempuan itu mudah bunuh diri, itu karena emosinya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi ilmiah, lelaki itu lebih rentan menderita depresi dibandingkan dengan kaum wanita atau kaum perempuan. Kemudian love sama dengan stres ini, ketika kita jatuh cinta, sebenarnya kadar kortisol, itu hormon yang mengatur stres, itu juga meningkat. Itu sebabnya kadang orang-orang yang sedang jatuh cinta itu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar atau melakukan hal-hal yang luar biasa. Misalnya dia rela berjalan puluhan kilometer padahal sebelumnya belum pernah, atau dia sampai mengendarai motor atau mobil sampai mungkin puluhan kilometer yang sebelumnya belum pernah dilakukan, atau bahkan sampai berlayar berhari-hari, berbulan-bulan, ada yang sampai jalan kaki, ada yang melakukan kegilaan-kegilaan atau infatuation lainnya demi mendapatkan cinta atau sekedar bertemu atau berjumpa dengan kekasihnya. Dan yang menarik tadi bahwasanya pada seseorang yang sedang mencintai itu ada yang namanya primitive brain, jadi otak primitif, yaitu di sistem limbik yang mengendalikan daya pikat seksual dan juga keterikatan interpersonal yang bisa mengikat antar seseorang. Jadi meskipun pasangan kita tidak sempurna, tapi kalau kita mencintainya, maka dia akan tampak sempurna di mata kita, karena sistem limbik ini akan menutupi semua kekurangan. Jadi itulah sebabnya cinta itu dikatakan buta. Nah, ini karena ini tadi the science of love itu, jadi kombinasi atau interaksi antara dopamin, serotonin, adrenalin, oksitosin, hormon seks, dan otak primitif yaitu terutama sistem limbik itu bekerja sama atau berkolaborasi dan bersinergi sehingga seolah-olah yang kita cintai itu sosok yang sempurna tanpa ada suatu kekurangan apapun. Itu jawaban ilmiah kenapa cinta itu buta. Ya, slide selanjutnya. Jadi ini beberapa fakta menarik saintifik lainnya tentang cinta. Studi-studi yang dilakukan oleh para ilmuwan sejak dulu ternyata telah berhasil menemukan bahwasanya cinta itu diaktifasi di dalam otak yang dikontrol melalui sistem limbik, dan sistem limbik ini di otak itu terdiri dari beberapa bagian yang namanya lobus temporal, hipotalamus, amigdala, dan juga hipokampus. Dan komponen-komponen otak fungsional dari sistem limbik ini merupakan komponen yang sangat penting untuk proses emosional, motivasi, serta memori. Jadi itu sebabnya cinta pertama itu tidak akan pernah hilang. Nah, ini jawabannya ada di sini karena direkam oleh yang namanya sistem limbik. Dan itu sistem limbik itu masih dibagi lagi, ada lobus temporal, hipotalamus, amigdala, dan hipokampus. Ini beberapa bagian otak yang merekam semua proses emosi, memori, serta motivasi saat kita jatuh cinta atau saat kita menjalani proses cinta itu. Kemudian secara spesifik, riset-riset yang sekarang juga menyarankan atau mensugestikan beberapa komponen di otak, misalnya bagian otak yang namanya hipotalamus itu berperan di dalam cinta romantis, karena hipotalamus ini memiliki atau di bagian otak hipotalamus pada mamalia itu ternyata mensekresikan atau melepaskan suatu neuropeptida yang berupa oksitosin dan vasopresin. Jadi ketika mamalia saling mencintai antara jantan dan betina, itu bagian otak yang namanya hipotalamus segera mensekresikan oksitosin dan vasopresin.
Dan riset-riset lainnya juga mengimplikasikan bahwasanya ada neurotransmitter atau semacam biomarker di otak yang namanya nerve growth factor atau NGF, itu suatu neurotrofin yang sangat penting di dalam survival atau keberlangsungan hidup sistem saraf dan juga perkembangan sistem-sistem saraf di dalam tubuh manusia, itu berperan penting di dalam cinta romantis tahap awal. Jadi pada saat orang pertama kali jatuh cinta atau dia jatuh cinta pada pandangan pertama atau dia saling melirik, itu NGF atau neurotrofin ini langsung aktif atau teraktivasi. Jadi objek atau seseorang yang sedang jatuh cinta, dia seolah-olah akan mengalami suatu kondisi ekstase atau euforia dan juga ketergantungan atau emosional yang merupakan karakteristik dari cinta romantis. Jadi itu sebabnya kenapa seseorang yang pertama kali jatuh cinta itu pasti dia akan dalam tanda kutip selalu mengingat, dan itu sebabnya mengapa seseorang yang itu akan berani dalam tanda kutip berselingkuh atau mengulangi kembali pengalaman cinta pertama meskipun dia sudah memiliki pasangan resmi. Jadi ini bisa berlaku pada pria maupun pada perempuan. Jadi jangan disangka bahwasanya cinta itu identik dengan kesetiaan. Itu berbeda hormon dan berbeda sistem neurotransmitter otak. Itu sudah sangat ilmiah. Jadi belum tentu orang yang mencintai itu akan setia dan belum tentu orang yang setia itu pasti mencintai. Itu dua hal yang sangat berbeda. Itu dalam aspek neurobiologi. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini the brain of love, jadi bagian-bagian otak yang mengendalikan cinta. Ada hipokampus, medial insula, ada cingulate anterior, ada kelenjar pituitari, ada hipotalamus, amigdala. Kita akan bahas satu persatu. Jadi ada 3 bagian yang ini hipokampus, medial insula, dan anterior cingulata ini bagian dari otak yang membantu mengatur perasaan dari reward. Jadi perasaan bahwasanya kita sangat diapresiasi, kita sangat menghargai pasangan kita, kekasih kita, atau hobi yang kita cintai, misalnya memelihara kucing, menanam bunga, kemudian memasak sesuatu masakan. Jadi ketiga bagian otak ini juga bertanggung jawab untuk perkembangan cinta. Jadi 3 bagian otak ini kalau kita terus-menerus mencintai, termasuk mencintai pasangan kita, mencintai apa yang kita sukai, termasuk mencintai pekerjaan, mencintai Allah, itu akan semakin mengaktifasi 3 bagian otak ini. Kemudian ada yang namanya kelenjar pituitari. Jadi ini meregulasi atau mengatur hormon dan mensekresikan hormon-hormon ke dalam tubuh. Kemudian ada yang namanya hipotalamus, semacam kelenjar ini hipo kecil, talamus itu di bawahnya talamus. Jadi ini hipotalamus ini memproduksi dopamin, oksitosin, dan vasopresin, di mana semuanya sangat berperan penting di dalam proses jatuh cinta, hipotalamus. Kemudian ada amigdala. Jadi amigdala ini apabila seseorang itu takut dan stres. Kenapa takut dan stres? Tadi sudah dikatakan di slide sebelumnya bahwasanya orang yang jatuh cinta itu sama dengan kondisi stres. Jadi kenapa dinamakan jatuh? Ya karena dia siap terluka, tapi luka yang sangat dinikmati. Kita menikmati luka. Dan fear, takut kehilangan ya. Jadi kenapa itu sebabnya seorang wanita yang mencintai pria, apalagi dia wanita yang sebelumnya wanita yang lugu, perempuan desa, dan baru mengenal pria, dia akan mudah menyerahkan keperawanannya kepada pria yang pertama kali mencintainya. Karena ada rasa takut. Nah, ini takut kehilangan dan juga takut ditinggalkan. Nah, ini 2 hal yang sangat penting karena ini diatur oleh otak, bagian otak yang namanya amigdala. Itu sebabnya perempuan itu mudah, dalam tanda kutip, mudah ditaklukkan oleh pria yang pertama kali mencintainya. Jadi meskipun dia itu ya dalam tanda kutip pria ini, istilah kasarnya adalah pria bajingan ya, itu waspada aja. Jadi hati-hati para perempuan yang sedang jatuh cinta pada pandangan pertama apalagi, karena amigdalanya itu langsung aktif. Dan amigdala yang aktif
menyebabkan dirinya takut kehilangan dan takut ditinggalkan oleh kekasihnya secara tidak langsung begitu. Dan beberapa pria yang amigdalanya aktif juga dia sampai bunuh diri bila ditinggalkan oleh perempuan yang dikasihinya atau dicintainya. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang brain of love. Nah, ini kita yang sebelah kanan ini adrenalin. Jadi pada tahapan awal jatuh cinta, adrenalin akan menjadi aktif. Bila adrenalin aktif, kelenjar keringat juga aktif, denyut jantung menjadi berdebar-debar. Kemudian mulut ini seolah-olah kering, jadi kadang lidah menjadi keluh, nggak bisa berkata-kata atau salah tingkah. Ketika kita pertama kali kencan pertama atau bertemu dengan kekasih yang kita cintai. Kemudian dopamin ya, dopamin ini menstimulasikan hasrat kegairahan dan juga apresiasi. Jadi kita seolah-olah sangat mengagumi pasangan kita pada kali pertama, itu karena dopamin ini sedang aktif-aktifnya. Dan dopamin ini akan meningkatkan kebahagiaan bila kita mencintai atau bertemu dengan pasangan kita. Dan dopamin ini sama efeknya dengan kokain ya. Jadi itu sebabnya cinta itu buta, atau dengan cinta kita bisa tergila-gila sampai misalnya tidak bisa tidur, sampai memikirkan berhari-hari, atau mungkin kita rela melakukan sesuatu hal demi membahagiakan pasangan kita. Itu karena dopamin ini sedang aktif kalau kita sedang mencintai seseorang. Kemudian serotonin. Jadi ini serotonin ini yang membuat kita selalu terbayang-bayang kekasih kita, apa sih sebenarnya dia yang sedang, ya apakah dia merindukan kita, apa yang sedang dia lakukan, apakah dia sedang bersama orang lain. Nah, serotonin ini akhirnya juga berperan penting. Jadi serotonin ini juga berperan kalau kita sedang belajar, kita sedang mencuci, dan kita sedang makan. Dan ini beberapa kondisi otak atau daerah otak yang mengungkapkan tentang romantisme atau kecintaan. Jadi beberapa ilmuwan, para ilmuwan telah menggunakan scan otak dan menemukan bahwasanya banyak sekali dari bagian-bagian ini yang berkaitan erat dengan perasaan cinta. Misalnya nucleus accumbens, ventral pallidum, ventral tegmental area, dan raphe nucleus. Kita bahas satu persatu. Misalnya pada nucleus accumbens di bagian otak ini, jadi mereka yang tergila-gila atau sedang kasmaran, biasanya bagian nucleus accumbens ini menjadi teraktivasi ya. Jadi ketika nucleus accumbens teraktivasi, maka dia akan mengeluarkan berbagai macam zat yang bisa semacam berlimpah atau banjir gitu. Jadi banjir cairan cinta dari nucleus accumbens. Itu yang juga menyebabkan bahwa cinta itu bisa menjadi buta. Jadi logika kita seolah-olah lumpuh. Itu karena bagian nucleus accumbens ini menjadi teraktivasi. Kemudian bagian ventral pallidum ya. Jadi ketika seseorang itu sudah mencintai pasangannya selama kurang lebih 20 tahun, itu bagian ventral pallidum ini akan menjaga istiqomah atau kontinuitas atau attachment. Jadi itu sebabnya kenapa pasangan yang sudah menikah lebih dari 20 tahun itu bisa seolah akhirnya wajahnya juga bisa menjadi mirip, dia bisa menjaga saling berempati dan akhirnya bisa saling mengalah apa-apa kebersamaan. Itu karena bagian ventral pallidum ini juga menjaga istiqomahnya cinta. Dan ada bagian yang namanya ventral tegmental area ya. Jadi ini yang dinamakan bagian otak yang mengendalikan cinta baru. Jadi bagian yang hadiah ya. Kalau kita mengapresiasi satu hal yang baru. Itu kenapa sebabnya pria-pria yang sudah dikatakan masuki usia 40 itu mengalami puber kedua. Itu karena daerah ini bisa teraktivasi sewaktu-waktu. Bahkan pengantin baru pun, kalau yang pria ini tidak menjaga mata dan menjaga hati, dan imannya tipis, maka dia bisa mudah selingkuh. Ya selingkuh bukan berarti langsung melakukan hubungan seks, tapi hanya sekedar menikmati kecantikan seseorang wanita di lain atau selain istrinya.
Itulah sebabnya ventral tegmental area ini perlu kita jaga. Salah satunya menjaga tegmental ini dengan melakukan sholat tahajud atau sholat duha. Kenapa begitu? Karena sholat itu akan menetralkan semua otak ya. Karena pada saat sujud itu kan otak itu kan di bawah lah. Pada saat kondisi di bawah itu oksigen akan membanjiri otak dengan semacam hormon yang menenangkan semuanya. Jadi tadi yang bergejolak adrenalin, dopamin, serotonin, vasopresin dan sebagainya dan juga testosteron itu akan menjadi tenang dengan sholat. Lagi partisipannya 31. Apalagi sholat tahajud atau sholat malam. Enggak. Kemudian ravenukleus. Jadi ravenukleus ini pada para pencinta sejati yang sudah saling mencintai dalam waktu lama. Ini memberikan sensasi ketenangan pada pasangan yang saling mencintai. Ini ravenukleus di otak. Ya, silakan slide selanjutnya. Nah, ini tahapan mengapa orang itu bisa jatuh cinta, falling in love. Step by step-nya ada 5, ini secara ilmiah. Jadi yang pertama, hipotalamus akan melepaskan dopamin menuju seluruh tubuh dan menyebabkan perasaan ekstase atau perasaan fly atau perasaan linglung, limbung, dan excitement. Jadi excitement itu seperti orang mabuk, semacam orang yang pecandu narkoba itu ya. Ini benar-benar kondisi gila ya, benar-benar gila karena dia sudah lupa diri. Karena hanya seolah-olah kekasihnya itu yang paling cantik, yang memenuhi ingatan dan kehidupannya. Jadi seorang yang pertama kali jatuh cinta, dia akan bisa tidur tidak tidur berhari-hari, bisa sampai mungkin kuat tidak makan, melamun terus atau bengong. Itu karena hipotalamus melepaskan dopamin ke seluruh tubuh. Itu sebabnya kenapa ada sampai orang atau sastrawan mengatakan bahwasanya apabila aku mencintaimu maka seolah-olah seluruh denyut nafasku, seluruh kedipan mataku hanya ada kamu. Nah, itu karena ini secara ilmiah hipotalamus ini melepaskan dopamin. Jadi seolah-olah setiap sel-sel tubuh kita itu dipenuhi oleh nama kekasih kita. Kemudian tahapan yang kedua ada dopamin ini melepas kadar dopamin itu bisa meningkat dan serotonin itu akan menurun. Dan serotonin bertanggung jawab untuk mengendalikan mood atau kondisi kejiwaan, suasana hati, dan juga nafsu makan atau selera makan. Serotonin ini. Jadi kenapa seorang yang saling mencintai itu kadang terlihat sangat bergairah di suatu waktu atau terkadang sangat tidak bersemangat di saat yang lain. Itu karena serotonin. Jadi serotonin bisa menurun dan dopamin ini meningkat. Kemudian kadar serotonin itu kalau menurun itu biasanya bisa ditemukan pada orang yang obsesif kompulsif ya. Jadi ini juga berbahaya karena orang yang sedang jatuh cinta, serotoninnya ini kan naik turun, jadi dia kadang-kadang bisa obsesif kompulsif. Misalnya dia berulang-ulang mengigau menyebut kekasihnya, kemudian mondar-mandir kalau ditinggal kekasihnya atau mungkin akan bertemu kekasihnya, itu karena pengaruh hormon serotonin. Dan hal ini akan menyebabkan perasaan obsesi atau yang namanya kegilaan, infatuation. Kemudian tahapan yang ketiga adalah sepanjang aktivasi dopamin ini, tubuh akan juga memproduksi substansi atau zat yang namanya nerve growth factor, faktor pertumbuhan sistem persarafan. Jadi NGF ini biasanya aktif bila seseorang itu baru saja mencintai. Nah, itu kenapa istri dianjurkan untuk selalu berdandan atau selalu tampil prima atau kondisi cantik saat suaminya pulang dari rumah, karena bisa jadi suaminya di luar sana itu atau di kantor atau di perjalanan itu bertemu dengan gadis-gadis muda yang lebih atraktif, jadi mengaktifkan nerve growth faktornya. Dan itu sebabnya bisa terjadi cinta sesaat atau cinta lokasi itu karena ada nerve growth factor ini. Jadi orang-orang yang tidak jatuh cinta dalam waktu yang lama, itu kadar NGF-nya ini akan turun dibandingkan dengan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan
lawan jenis lainnya yang baru dijumpainya setiap hari. Jadi itu sebabnya kenapa orang-orang atau eksekutif muda yang selalu berinteraksi, berdiskusi atau rapat atau meeting dan bertemu langsung dengan lawan jenisnya itu dia bisa lebih mudah daripada yang tidak pernah bertemu dengan lawan jenisnya setiap hari. Ini bertemu dalam arti bukan bertemu daring ya, bertemu secara aktif atau secara fisik di kehidupan sehari-hari. Kemudian masih tahapan ketiga, jadi kadar atau konsentrasi NGF di tubuh ini secara langsung akan terpengaruh dengan intensitas dari perasaan cinta yang romantis. Dan tahapan yang keempat, oksitosin dan vasopresin itu bertanggung jawab terhadap perasaan yang menghubungkan kita dengan kekasih dan juga komitmen ya. Jadi hipotalamus memproduksi dua hormon ini yaitu oksitosin dan vasopresin. Kemudian oksitosin dan vasopresin ini kemudian disimpan di dalam kelenjar pituitari di otak yang kemudian mensekresikan hormon-hormon ke seluruh tubuh. Dan pada waktu kegairahan atau passionnya itu bergejolak atau asmaranya sedang berkobar atau membara, misalnya pada saat dia mengalami orgasme, maka hormon-hormon ini akan mengalir ke dalam aliran darah, sehingga denyut jantung menjadi cepat, tekanan darah meningkat, kemudian kelenjar keringat juga menjadi semakin aktif, testosteron keluar. Itulah sebabnya pada saat orgasme ini, seseorang itu bisa sangat lupa diri. Kemudian ada hadirnya dari dua zat kimia tadi, hormon tadi, oksitosin dan vasopresin ini seringkali berkontribusi pada suksesnya hubungan cinta dalam jangka panjang ya. Jadi dua hormon ini yang membuat hubungan atau relationship di antara dua pasangan bisa bertahan lama. Kemudian tahapan yang kelima, hormon-hormon ini juga akan mempengaruhi berbagai organ otak atau bagian otak yang lainnya karena kedekatan dari berbagai macam otak atau bagian otak lainnya, misalnya ada aktivitas yang meningkat pada saat ada hubungan atau cinta romantis di otak, saat itu pula bagian otak yang namanya amigdala menjadi tidak aktif atau deaktivasi. Setelah itu, seseorang itu akan bisa mudah menilai seseorang yang lainnya, baik dia dalam kondisi cinta atau kondisi benci, dan akhirnya orang yang dalam kondisi cinta itu akan merasakan kondisi stresnya itu menjadi berkurang dan juga takutnya menjadi berkurang, dan hasilnya perasaan menyatu itu akan dibutuhkan. Jadi itu sebabnya ini kenapa orang kok selalu merindukan kekasihnya, itu karena hormon oksitosin dan vasopresin ini akan membuat kita merasa nyaman apabila kita bersatu atau menyatu. Dan itulah sebabnya harus segera disahkan ya atau segera dinikahkan. Itu karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini ada gejolak dari hormon ini yang diaktifasi oleh kelenjar pituitari tadi, itu membangkitkan hormon seks juga, sehingga harus tidak mau kita itu harus dilepaskan melalui proses yang namanya orgasme. Begitu. Ya, silakan slide selanjutnya. Nah, ini ada pada saat kondisi lust atau attraction atau attachment ya. Jadi pada saat seseorang mengalami kondisi lust atau nafsu birahi atau syahwat atau gairah, itu yang berperan penting adalah hormon testosteron dan estrogen. Apabila seseorang merasa attraction itu tertarik, jadi seolah-olah dia terpikat, meskipun dia sudah punya pasangan resmi ya, ini attraction ini bisa dialami oleh perempuan maupun pria. Itu yang aktif adalah dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Kemudian apabila seseorang itu sudah menikah dan berlangsung lama, lebih dari 20 tahun, itu yang aktif ini akan dipelihara, hubungan cinta mereka itu akan abadi dan itu dijaga oleh oksitosin dan vasopresin. Ya, silakan. Slide selanjutnya.
Nah, ini kita akan mengetahui bahwasanya secara ilmiah perempuan itu akan perlu waktu 15 hari untuk jatuh cinta. Nah, kalau pria ini hanya 8,2 detik. Itu sebabnya di dalam Al-Quran bahwasanya pria itu diwajibkan untuk menjaga pandangan ya, karena kita dalam 8,2 detik ini kita kaum pria memandang perempuan itu langsung bisa menggejolakkan birahi atau menggelorakan hormon testosteron. Jadi ini bahaya, kenapa laki-laki disuruh menjaga pandangan. Tapi bukan berarti wanita juga boleh mengumbar pandangan, itu juga tidak dibenarkan karena wanita itu juga bisa menggelorakan hormon estrogennya. Cuman kalau perempuan kan lebih menjaga perasaan karena dia punya malu ya, punya malu. Itu kenapa malu itu sebagian dari iman, karena apabila perempuan itu sudah tidak memiliki rasa malu, maka ya sudah, itu nanti akan menyebabkan kehancuran karena wanita itu juga tiangnya negara. Dan ini kita sebelah slide kiri ini kita akan melihat bahwasanya ada hotspot ya. Hotspot itu misalnya merupakan zona-zona erogen, merupakan bagian dari tubuh yang bisa dibangkitkan responnya bisa dirangsang bila seseorang itu mengalami kegairahan secara seksual. Jadi ada daerah hotspot baik pada pria maupun pada wanita. Kalau pada pria ini ada di bagian mata, kemudian dahi, telinga, leher, kemudian pada perut, kemudian lutut dan kaki. Dan perempuan juga di daerah situ. Dan pada pria maupun pada wanita, itu di daerah di dada dan di daerah kemaluan itu juga daerah yang merupakan hotspotnya. Ya, slide. Nah, kita bagian ketiga ini, kita akan membahas tentang stadium atau siklus-siklus dari cinta. Jadi, sebelah yang berwarna ini, yaitu yang pertama adalah cinta romantis dan perjuangan. Jadi, dalam perjuangan ini adanya keraguan atau penyangkalan. Kemudian ada masa yang namanya frozen wall atau tembok beku, kemudian ada possibilities, jadi kemungkinan, jadi nanti menimbulkan keputusan, dan yang terakhir ini the promise realist, jadi janji yang bisa terrealisasikan. Jadi cinta yang sepenuh hati, itu tahapan-tahapan mencintai. Kemudian ini ada tahapan-tahapan dari relationship. Hubungan pertama adalah choice atau pilihan. Jadi pada saat seseorang itu sedang saling berkenalan atau saling menyapa, introduction, itu merupakan pilihan apakah dia akan melanjutkan atau memutuskan saat itu juga. Biasanya yang membutuhkan waktu itu perempuan karena dia tadi membutuhkan waktu lebih lama daripada pria yang hanya dalam hitungan detik. Kemudian komitmen ya, jadi kita harus membuat hubungan ini menjadi hubungan yang sangat penting untuk kehidupan kita dan bisa mengatasi rasa takut dan bisa membebaskan dan bukan hanya mengikat, dan juga melewati masa-masa sulit kita dan bila diperlukan untuk saling membantu dan untuk saling meringankan beban pekerjaan itu pada fase komitmen. Kemudian celebration atau perayaan ya. Jadi kita sebaiknya bisa merayakan cinta, merayakan kebahagiaan, termasuk merayakan kehilangan. Jadi ketika kita sedang ditinggal kekasih kita harus bisa merelakan, dan itu merupakan salah satu hal yang terberat yang dialami oleh seseorang apabila ditinggal mati oleh kekasihnya. Dan itu sebabnya bila salah satu pasangan meninggal, maka beberapa jam atau beberapa hari kemudian maka yang satunya akan meninggal. Nah, itu yang namanya cinta sehidup semati ya. Kemudian ada yang namanya compassion. Jadi pada fase compassion ini yang namanya forgiveness atau saling memaafkan. Itu sebabnya kita akan lebih mudah memaklumi apabila pasangan kita melakukan sedikit kesalahan dan juga akan melupakan kesalahan itu. Itu yang namanya compassion. Dan ada yang fase yang namanya comprehension. Ini adalah suatu terminologi yang cerdas untuk menggambarkan hubungan-hubungan efektif untuk manajemen atau mengatasi konflik, untuk saling berbagi, kemudian saling memutuskan, bermusyawarah, saling berdiskusi, saling curhat, bertukar pasangan,
bukan bertukar pasangan, bertukar pikiran dan juga berbagi kebahagiaan, saling mensupport, mendukung, dan juga mencegah hal-hal yang bisa meretakkan hubungan rumah tangga dalam jangka yang lama. Kemudian fase atau tahapan atau stadium yang terakhir adalah courage atau keberanian. Jadi berani mengakui kesalahan kita, kemudian bisa memahami dan memaklumi hal-hal atau kerikil-kerikil atau gelombang samudera di dalam hubungan ini, dan juga kondisi-kondisi dalam kehidupan kita dengan penuh kejujuran, kemudian semangat yang saling perhatian. Jadi courage ini ibaratnya ada seorang kapten yang berlayar mengarungi samudera dan kapal itu adalah bahteranya, dan dia harus bisa memiliki keberanian untuk menenangkan pasangannya di dalam mengarungi samudera kehidupan. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini ada 5 tahapan dari cinta juga. Jadi yang pertama yang namanya butterfly atau kupu-kupu, ini tandanya biasanya berat badan turun, kemudian kurang produktivitas karena selalu memikirkan yang kita cintai, kemudian meningkatnya libido atau gairah seks. Kemudian yang kedua namanya building atau bangunan. Jadi dia semakin kepo lagi ngapain sih dia, apa dia sedang memikirkan saya, apa dia merindukan saya, dan gejalanya ini biasanya kurang tidur, kurang perhatian, atau biasanya melamun, dan ada kondisi namanya happy anxiety. Jadi kecemasan tetapi yang membahagiakan, jadi harap-harap cemas. Jadi ini kita bisa menikmati atau merayakan luka karena cinta, itu yang namanya happy anxiety. Jadi perasaan cemas tetapi yang menimbulkan kebahagiaan, itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang jatuh cinta atau orang yang sedang merindukan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah asimilasi. Jadi biasanya pada tahapan asimilasi ini kita bisa saling bernegosiasi untuk merencanakan masa depan. Jadi pada saat ini biasanya timbul stres karena merasa khawatir apa pasangan kita bahagia dengan kehadiran kita, apa kita bisa sanggup terus di sampingnya, selalu bersamanya, selalu membahagiakan dia, dan juga apakah kita akan dalam kondisi selalu sehat, apakah pasangan kita juga akan selalu nyaman. Itu yang disebut asimilasi. Kemudian yang keempat, stadium yang namanya honesty, atau honesty ini kejujuran. Jadi benar-benar merasakan keterbukaan yang sangat lengkap, jadi ditandai dengan perasaan ragu-ragu dan juga kerentanan. Jadi honesty ini perlu kejujuran dan perlu bicara dari hati ke hati dan empat mata. Itu sebabnya apabila seseorang saling mencintai, maka dia dengan menatap mata itu sudah merupakan jendela jiwa, dan itu bisa mengungkap kejujuran, apakah dia mencintai atau hanya berpura-pura atau hanya sekedar itu saja cinta karena nafsu, dan setelah mendapatkan dalam tanda kutip tubuh pasangannya dia akan meninggalkan. Itu dalam kondisi atau stadium honesty. Tahapan yang kelima adalah stability. Jadi perasaan yang mendalam dari keberlekatan dan kebersamaan. Nah, ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya. Jadi pada kondisi ini, kondisi kebahagiaannya itu sangat meningkat, dan peningkatan ini ditandai dengan hormon oksitosin yang meningkat, atau pelepasan dari vasopresin yang juga meningkat di dalam tubuh, atau hormon dikendalikan dari otak dan akan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini beberapa tahapan cinta di dalam bahasa Urdu atau bahasa Arab. Hub, attraction, yang kedua uns atau infatuation, ish, love, atau cinta, akidah, reference, ibadah, worship atau ya ibadah, kemudian junon, obsession, dan maut, death. Nah, kenapa ada istilah sehidup semati di dalam cinta. Dan yang sebelah kanan ini diadopsi dari terminologi Yunani, yaitu porneia, jadi devouring love atau appetite atau hungry love, jadi cinta yang lapar, jadi lapar karena cinta dalam tanda kutip ya. Kemudian potos ini cinta yang merasa membutuhkan,
Jadi kenapa pada cinta tahapan potos ini kita bisa menjadi posesif karena ada keberlekatan atau attachment dengan pasangan kita. Jadi kita merasa ditinggal sebentar saja, ditinggal 1 menit saja seolah-olah ditinggal 1 tahun, itu pada kondisi potos. Kalau kondisi mania atau pate, itu passionate love atau seduction. Jadi pada saat ini kita sangat bergairah ketika kita bersama dengan pasangan atau kekasih kita. Kemudian ada kondisi eros. Eros ini in loveness. Jadi kita seolah-olah di dalam cinta, bergelora, bersemangat di dalam gairah atau balutan cinta atau asmara. Kemudian yang filia, filia ini biasanya cinta persahabatan, jadi sahabat karib, sahabat dekat, sejawat, keluarga, tetangga, ini termasuk dalam kondisi filia. Kemudian yang keenam, storge. Storge ini tenderness atau respect. Respect ini hormat. Biasanya pada orang yang lebih tua, saudara tua, atau adik, bisa juga adik atau kakak atau guru, itu storge. Dan harmonia, harmonious love atau goodness. Biasanya harmonia ini pada orang yang baru kita kenal. Itu misalnya teman baru, kemudian pada saat berpetualang atau naik gunung, kita bertemu sesama petualang dan kita merasa senasib sepenanggungan. Nah, itu namanya harmonia. Jadi bisa dikatakan dalam kondisi harmonis. Kemudian yang 8, cherish, devotional love. Ini biasanya beberapa spiritualis atau agama yang kaum religius mengalami devotional love. Seolah-olah dia menyatu dengan Tuhannya. Dan eunoia, celebration atau gratitude. Dia berasa merasakan ekstase atau kebahagiaan yang luar biasa ketika dia merayakan cinta, termasuk merayakan kehilangan karena cinta. Dan yang terakhir, kondisi cinta tertinggi adalah agape. Nah, ini benar-benar cinta yang membebaskan dan cinta tanpa syarat. Itu sebabnya ketika kita bisa mencintai sesuatu atau seseorang tanpa syarat, nah itulah kondisi cinta, kondisi puncak cinta yang tertinggi. Sama seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluknya, yang mencintai tanpa syarat, tanpa kondisi tertentu. Jadi benar-benar tulus. Tetapi jangan disalah tafsirkan kalau kita gagal, misalnya kita mencintai, ada Budi gagal mencintai Ani, terus Budi melihat Ani itu ternyata sudah menikah dengan si Anton misalnya, terus dia bilang, wah saya ini cinta saya adalah cinta agape. Itu bukan cinta agape, tapi itu cinta yang konyol karena dia tidak berusaha untuk mendapatkan Ani ya, meskipun secara takdir itu belum ditakdirkan untuk bersama. Jadi unconditional love ini berbeda dengan orang yang gagal mendapatkan pasangannya atau kekasihnya dan tidak bisa menikah, terus dia beralasan, wah cinta saya adalah cinta agape, itu hanya alasan saja. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini berbagai macam stadium atau tahapan dari relationship, ada cinta romans, akomodasi, challenge atau tantangan, complete trust, jadi kepercayaan yang saling melengkapi, co-creation ini saling mengkreasikan, komitmen, stabilitas, dan seksual eksplorasi. Jadi tahapan-tahapan di dalam hubungan asmara atau hubungan cinta, itu semua ya minimal ada salah satu di antara ini. Dan bagi para perempuan, nah kenapa saya bilang perempuan itu tadi, karena bagian otak di sistem limbik tadi ya, itu dia akan merasa takut kehilangan, nah akhirnya ini ujung-ujungnya ke seks ya, sexual exploration. Biasanya perempuan ini akan merasa pasrah dan merasa bahagia apabila dia telah menyerahkan perawanannya. Dan hal ini dimanfaatkan oleh pria-pria yang sudah berpengalaman menaklukkan atau petualang cinta, dan dia hanya berambisi atau berorientasi untuk mendapatkan keperawanan dari gadis-gadis, atau dia hanya berusaha untuk membalas dendam tanpa cinta yang tulus. Jadi tidak akan berniat menikahi, hanya untuk mengorbankan atau hanya untuk pelampiasan saja. Itu bahaya. Sexual exploration. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini pada tahapan pernikahannya, dependence, interdependence, dan independence. Jadi tahapan awal adalah romans, semuanya serba bahagia. Jadi pernikahan itu ibaratnya adalah halaman pertama ditulis dengan puisi dan halaman selanjutnya ditulis dengan prosa. Itu sebabnya kenapa banyak
orang yang ingin selalu menikmati halaman pertama, alias dia dengan dalih apapun pasti akan berusaha untuk jatuh cinta lagi itu karena cinta pertama atau cinta pada pandangan pertama itu selalu indah dan itu bisa menggairahkan atau mengaktifasi bagian otak atau hormon-hormon yang ada di tubuhnya. Kemudian setelah mengalami romans, maka stadium tangga berikutnya adalah realitas. Dan pada realitas ini seseorang kadang dihadapkan dengan kondisi alam, kondisi ekonomi, kekuasaan atau jabatan, saling ketergantungan, dan dia akan berusaha untuk power struggle ya. Jadi saling menguatkan dan akhirnya untuk berjuang, saling membahagiakan. Dan setelah itu tahapan pernikahan adalah finding oneself. Jadi pasangan ini menemukan jati dirinya masing-masing melalui pasangannya. Dan setelah itu adalah masalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini bukan berarti harus bertengkar dulu baru rekonsiliasi, bukan, tetapi bagaimana saling menjaga kedamaian atau keharmonisan. Jadi dua hati menjadi satu, itu rekonsiliasi, dan dua jiwa yang menyatu jadi satu dalam cinta, itulah yang disebut kedamaian atau cinta sejati. Itu yang disebut rekonsiliasi ya. Jadi pada saat ini salah satu isu adalah keintiman. Dan yang terakhir, bila sudah mencapai puncak pada hubungan pernikahan, maka yang namanya mutual respect and love. Ini yang independence. Jadi keduanya sudah mencapai kebahagiaan dan bisa dilanggengkan. Ya, slide selanjutnya. Nah, kita akan memahami bahasa-bahasa cinta. Ini ada 5. Ini sangat terkenal sekali. Jadi pertama adalah quality time. Jadi ini bisa menimbulkan salah paham ya apabila kita tidak memahami bahasa cinta pasangan kita. Jadi ada yang sebenarnya perempuan tuh pengen sekali bahasa cintanya itu dia dimanjakan, ya sekedar bersama saja meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk makan bersama, atau mungkin hanya untuk saling berbagi cerita, atau hanya sekedar didengarkan saja. Ini namanya quality time. Tapi kadang-kadang pria itu memang tidak sensitif ya, dan atau kalau enggak benar-benar capek sepulang dari kerja kantor atau kerja dari webinar. Nah ini jadi memberikan waktu yang berkualitas itu salah satu bahasa cinta dari pasangan kita. Kemudian yang kedua adalah word of affirmasi atau memberikan pujian. Wah, kamu cantik sekali pagi ini. Nah, setelah cantik berarti yang siang sama sore sama malam tidak cantik lagi. Nah, jadi perempuan-perempuan jangan mudah digombalin kalau dibilang cantik sekali kamu pagi ini ya. Itu bukan pujian tetapi itu sebenarnya hinaan. Kemudian yang ketiga adalah acts of service, memberikan pelayanan. Jadi ada sementara pasangan kita, entah itu perempuan atau pria, itu membahasakan cinta itu dengan pelayanan. Dan ini kadang sering salah ditafsirkan ya. Yang perempuan tuh bahasa cintanya dia suka dipuji, yang laki-laki tidak bisa memuji tapi dengan bukti. Bukti itu misalnya dia suka mengantar, dia suka beres-beres rumah, membantu mencuci, masak, ngepel, dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa sama sekali bilang I love you atau memuji, itu sangat sekali tidak bisa. Nah itu karena bahasa cintanya memang berupa pelayanan atau buktinya berupa tindakan. Ada juga yang bahasa cinta merupakan gifts, jadi kadang-kadang memberikan sesuatu hal yang sepele, memberikan permen, kado, bunga, coklat, kue, kemudian memberikan mungkin cincin atau kadang-kadang sepatu, sandal, dan sebagainya. Itu memberikan hadiah, itu namanya bahasa cinta, gifts. Yang kelima adalah sentuhan fisik. Nah, ini hati-hati. Kadang salah satu pasangan tuh tiba-tiba aja memeluk kita, pengen memeluk, mencium, atau mungkin sekedar menggelitik, atau mungkin nakal, mencolek-colek. Nah, itu adalah bahasa cinta yang berupa physical touch. Ya, kita deskripsikan lebih lanjut pada slide berikut ini, silahkan. Nah, ini bagaimana kita bisa membahasakan cinta dengan tindakan, dengan bahasa cinta itu. Nah, word of affirmasi ya, jadi kita harus bisa memahami bahasa cinta pasangan kita dulu dan bagaimana cara mengkomunikasikannya, kemudian apa sih sebenarnya tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dan apa saja hal-hal yang perlu dihindari. Bagi pasangan atau yang bahasa cintanya itu merupakan kata-kata, jadi kata-kata afirmasi, maka cara mengkomunikasikannya harus selalu di-encourage. Jadi maksudnya selalu disemangati, diafirmasi, diapresiasi, dan juga didengarkan ya.
dia hanya butuh didengarkan saja secara aktif, itu sudah cukup. Jadi kalau dia sedang cerita, jangan disela. Kalau dia sedang ngomel saja, itu hanya perlu didengarkan saja, ditatap matanya, dipeluk, sudah, jadi diiyakan. Nah, itu sudah. Kemudian ini mengirimkan misalnya tindakan yang nyata, misalnya mengirimkan voice note atau WA atau mungkin ngechat atau berupa kartu apa pujian atau kartu apa gitu, kartu yang berisi ucapan-ucapan dan hal-hal yang perlu dihindari pada pasangan yang bahasa cintanya merupakan words of affirmation ini. Jadi not recognition or appreciating effort. Biasanya dia tidak akan langsung mengapresiasi ya. Jadi usaha-usaha kita kadang-kadang tidak diapresiasi karena kita memiliki bahasa cinta yang berbeda. Nah, itu yang perlu dihindari. Kemudian bila bahasa cintanya berupa sentuhan fisik, maka cara mengkomunikasikannya adalah menggunakan bahasa tubuh dengan menggunakan nonverbal dan juga sentuhan untuk membuktikan adanya cinta, bisa memeluk, mencium dan sebagainya. Ini hugs, kisses, and cuddling. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari, jadi kadang-kadang pasangan kita lagi sibuk, terus kita tiba-tiba memeluk atau mencium, itu akan menimbulkan kaget atau kadang salah tafsirkan, ini apaan sih, kok genit, atau mungkin saya kan lagi sibuk kerja, jangan itulah di tempat umum kok tiba-tiba mencium atau memeluk, itu kan malu. Nah, itu yang perlu dihindari. Kemudian bahasa cinta yang berupa receiving gifts, sering memberi kado mendadak, ini dikomunikasikan dengan itu ya. Jadi thoughtfulness itu maksudnya memberikan pemahaman bahwasanya pasangan kita itu sebagai prioritas. Jadi itu perlu dikomunikasikan sebelumnya. Dia mau hadiah apa, kado apa yang sesuai dengannya, dan boleh jadi kado yang kita berikan tuh malah membuat pasangan kita tidak nyaman atau ternyata tidak diperlukan. Nah, itu perlu dikomunikasikan secara aktif. Nah, dari kita akan tahu pasangan kita menerima kado kecil kita itu dari gesturnya, dari ekspresi wajahnya ketika menerima kado kita. Apakah dicuekin aja atau dinikmati atau langsung berteriak bahagia. Nah, itu salah satu tanda-tandanya. Dan hal yang perlu dihindari adalah kita tidak antusias ketika menerima kado dari pasangan kita, itu jangan sampai ya, meskipun kita sedang sibuk ya minimal ucapkan terima kasih Pak, terima kasih Mah sudah memberikan kado, merupakan kado yang terindah, dan setelah itu kita simpan bisa di lemari atau di rak yang bisa mudah terlihat untuk mengapresiasi, atau mungkin kalau misalnya diberi makanan yang langsung dimakan. Kemudian ada yang bahasa cintanya berupa quality time, maka jangan pernah diinterupsi kalau sedang berkata-kata, dan pada saat dia membuka percakapan itu fokus ya. Jadi one on one time is important, maksudnya benar-benar waktu itu sangat berharga meskipun hanya 5 menit untuk saling bertukar pikiran, brainstorming atau saling mendengarkan. Nah, kemudian caranya adalah ciptakan waktu-waktu spesial, momentum, misalnya bangun tidur 5 menit untuk berbicara atau sebelum tidur, atau sekedar jalan-jalan di pagi hari sekedar 15 menit, atau melakukan hal-hal kecil dengan pasangan kita, misalnya berkebun, memasak, mengepel bersama, atau membersihkan, beres-beres kamar bersama. Itu akan sangat membahagiakan bagi pasangan yang memiliki bahasa cinta berupa quality time. Yang hal yang perlu dihindari adalah distraksi ya. Jadi ketika pasangan yang satu sedang bad mood, jadi yang satunya pengen quality time, nah ini bisa menimbulkan distraksi dan misunderstanding ya. Jadi juga long time without one on one time. Jadi kalau lama tidak quality time, maka akan menimbulkan bad mood dan bisa pasangan kita bisa marah atau mendiamkan saja pasangan lainnya. Nah, ini bahasa cinta yang quality time. Kemudian bagaimana dengan bahasa cinta pasangan kita yang acts of service? Jadi biarkan saja mereka memahami Anda. Kalau misalnya perlu pertolongan tuh langsung ngomong aja, Mas atau Mah atau apapun panggilan, atau Dinda atau sayang, atau tolong saya dibantu dong ini misalnya. Dibantu
masak atau mencuci piring atau apa makan atau memotong rumput, bunga atau apa. Jadi ini harus dikomunikasikan juga. Kadang karena orang yang biasanya bahasa cintanya acts of service ini biasanya dia sangat tidak romantis ya, karena dia biasanya berupa tindakan atau perbuatan. Jadi bukan dengan kata-kata atau rayuan atau pujian. Misalnya yang itu mempersiapkan makan pagi, kemudian memperhatikan, membantu menyiapkan pakaian, membantu menyiapkan sandal atau sepatu, atau bahkan mengantarkan langsung kemana-mana diantarkan, tapi dia biasanya hemat kata. Dan biasanya dia akan itu ya, jadi seseorang yang bahasa cintanya berupa acts of service ini biasanya mudah mengambil respon atau tanggung jawab hal-hal yang kecil atau yang besar. Misalnya bila pasangannya lupa membeli minyak goreng atau lupa membeli tahu untuk makan malam atau lupa membeli minyak gas atau korek api atau lilin untuk lampu mati, nah itu biasanya pasangannya langsung sigap menolongnya. Ya, itu beberapa cara memahami pasangan berdasarkan love language atau bahasa cinta mereka. Ya, saya pikir ini sudah ya slide selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang salah, maka itu dari saya selaku manusia biasa. Apabila ada kelebihan itu semata-mata datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bernyanyi dahulu Kokorono Tomo. Silakan pada semua peserta. Itu ada beberapa yang bertanya, dokter. Mau bernyanyi dulu atau mau Nyanyi tanya jawab dulu. Silakan. Nyanyi dong. Oh, ya udah. Ini berasa kuliah banget ya, Bu. Pak, Bu. Aduh, aku juga Keren banget. berapa siklus ini? Berapa Kayak SKS? kuliah. Iya, berasa kuliah. Kuliah Ya, tentang laku. sumpah ini, bimbik segala macam. Kuliah tentang cinta. Bentar ya. Link YouTube-nya sudah bisa dibuka atau belum ya? Tadi atau perlu saya Udah. Oh, sudah. Oh, ya sudah. Bentar. Tadi udah Lagu penutup webinar ini yang nyanyi Mayumi Itsuwa dari Jepang, judulnya Kokorono Tomo. Mari kita bernyanyi bersama. Belum.
Ini nggak ikutan nyanyi. Ada kok lagunya ini legendaris sekali ya. Saya Lagu belum ibu lahir sudah bapak. ada. Lama banget. Wah, Anggi semangat banget nyanyinya Bu Anggi. iya teh, cintai produk-produk Indonesia teh. Produk Indonesia. Ya ampun. Silakan kalau mau sesi tanya jawab, monggo. Yang mau curhat juga boleh. Mungkin kita batasi ya, Dokter Dito sampai jam 9.20 maksimal. Karena tadi cukup banyak penjelasan dari dokter. Ini ada beberapa sih terkait dengan ini Fajar tadi nanya, kalau cinta banyak terkait hormon-hormon apa? Apakah ada makanan atau obat bisa membuat kita jatuh cinta? Ada nggak dokter? Makanan atau obat yang bisa membuat kita jatuh cinta? Ya, yang ada yang kita bisa menimbulkan ketenangan itu misalnya minum susu sebelum tidur atau makan coklat itu akan mengaktifkan hormon-hormon endorfin dan juga hormon-hormon cinta tadi. Begitu. Tapi kalau menimbulkan jatuh cinta, saya pikir tidak ada makanan atau obat yang bisa membuat orang jatuh cinta. Tapi kalau untuk merangsang nafsu seksual ada gitu. Oke. Ini ada pertanyaan unik. Saya pernah menemukan iklan tentang parfum feromon yang bisa membuat orang jatuh cinta. Apakah itu bisa terjadi? Jatuh cinta karena parfum, bisa nggak, dokter? Ya, itu jatuh cintanya bukan karena parfum, tapi ingin dibelikan parfum. Ingin diberikan parfum. Berarti ini mah akal-akalan ini aja ya, marketing gitu. Ya, itu bahasa marketing itu, tidak benar itu. Bahasa marketing berarti itu, jangan mudah terbuai. Terus Iya. kadar cinta tiap orang beda-beda. Ada yang tipe pecinta atau pemuja, ada yang dalam mencintai terlihat biasa-biasa saja. Itu sebabnya apa? Kadar Itu cinta tadi yang kan, berbeda itu penyebabnya apa, dokter? iya kan pada saat seseorang mencintai atau jatuh cinta itu kan hormon yang diaktifasi juga kadarnya juga berbeda. Hormon tadi ada oksitosin, ada hormon tadi, ada termasuk feromon, termasuk endorfin, dan juga termasuk adrenalin itu yang dilepaskan juga berbeda. Itu sebabnya kadarnya juga berbeda. Dan juga kan tadi bahasa cinta ya, bahasa atau language of love juga berbeda. Jadi perbedaan ini juga sangat kompleks atau sangat beragam sehingga menyebabkan kadang-kadang seorang itu tidak bisa saling memahami pada saat tahap-tahap awal. Itu karena tadi kondisi otak tadi pada kondisi blind atau buta itu karena hormon-hormonnya tadi sama neurotransmitter di otak itu sedang dalam tanda kutip banjir. Jadi semacam banjir karena cinta, jadi kita tenggelam. Begitu ceritanya. Tapi berarti kadar cinta juga bisa dikaitkan dengan karakter dan rekaman jiwa di masa awal tumbuh kembang, bisa nggak ada pengaruhnya, dokter? Bisa sekali. Jadi orang yang masa kecilnya selalu dicela, dicaci, itu sangat berbeda dengan orang yang masa kecilnya sangat dimanjakan, disayang, dicintai oleh orang tuanya. Tapi kalau dia dibuang ya atau tidak dikehendaki, nah itu beda lagi. Tapi kalau juga anak yang dia lahir dari orang tua atau pasangan yang broken home itu akan berbeda dengan anak yang lahir dari orang tua yang harmonis begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya untuk meningkatkan cinta atau menstabilkannya saat ada masalah dengan pasangan agar masalah tersebut segera berakhir? Bagaimana cara meningkatkan cinta? Meningkatkan cinta ya kalau kita sedang ada masalah sama pasangan ya yang diperbolehkan kan masa 3 hari itu ya kalau untuk mendiamkan.
Jadi jangan lebih dari 3 hari itu kalau mau benar-benar marah, tapi ya sebaiknya kita ada komunikasi, saling keterbukaan, kemudian kita bisa saling memahami, dikomunikasikan. Kalau ada salah paham ya salah satu mungkin bisa bertanya apa sih masalah sebenarnya, terus diuraikan bersama-sama, dan yang satu harus saling mengalah. Jadi kalau misalnya sedang bertengkar itu yang salah satu harus diam. Jadi kalau yang satunya berbicara, yang satunya aktif mendengarkan, dan begitu juga sebaliknya. Dan agar cintanya tetap meningkat ya selain berdoa ya kita juga harus bisa memahami tadi bahasa cinta pasangan kita. Dia dia sedang dapat atau enggak dapat, itu maksudnya dapat itu ya sedang menstruasi atau enggak, karena perempuan yang sedang menstruasi itu akan mudah marah dan sangat sensitif. Itulah sebabnya kenapa pada saat menstruasi itu kan diharapkan selalu kondisi berwudu untuk menetralkan atau menenangkan jiwa dan pikirannya. Begitu. Oke. Kalau cinta dari otak, hubungannya apa ketika terasa ada denyut di bagian dada di atas diafragma? Hubungannya apa, Ya, Dok? itu kan mengaktifkan hormon tadi kan. Jadi Ada langsung ya. ya bisa ada hubungannya antara otak hormonal dengan jantung. Tadi salah satunya kortisol, adrenalin itu kan mengaktifasi denyut-denyut jantung kan, hormon-hormon kan dilepaskan melalui pembuluh darah lah. Pembuluh darah itu kan salah satunya bisa langsung ke jantung dan itu dikendalikan oleh otak. Nah, itu kenapa orang yang jatuh cinta itu kan berdebar-debar ketika dia memandang atau dia berduaan dengan pasangannya itu tiba-tiba bergelora, dan yang bahaya kan kalau dia ingin tadi hormon testosteronnya bergejolak dan dia harus menuntaskan orgasmenya itu. Nah, itu harus disalurkan, kalau enggak bisa pusing. Itu dari sisi ilmiah, makanya di dalam Islam kan dilarang berdua-duaan itu karena pasti nanti akan menyalurkan atau pelampiasannya berupa itu tadi, hubungan seks itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi karena memang secara ilmiah memang begitu. Itu siklus alamiah dan ilmiah atau natural. Begitu. Oke. Ini ada yang bertanya juga dari Kabarnes tentang cinta lokasi. Sinlog ya. Berarti itu di dalam sains juga bisa berarti ya? Karena kan tadi kalau diceritakan cinta pada pandangan pertama, cinta lokasi juga berlaku juga ya, dokter? Bisa sekali cinta pada pandangan pertama. Apalagi kalau pada pandangan pertama dia sudah bawa mobil gitu kan, atau harum gitu, atau dia ternyata punya rumah yang besar gitu. Jadi itu kelemahan-kelemahan itu, misalnya kalau perempuan tuh kan biasanya pada perasaannya. Jadi makanya kalau ada pria-pria yang mudah memuji tadi, bahasa cintanya berupa ekspresi kata-kata tadi ya, maka itu bisa dalam tanda kutip berpotensi menjadi playboy. Apalagi kan perempuan kan kelemahannya pada pendengaran ya, dipuji sedikit sudah jatuh hati atau mudah jatuh cinta. Nah, dan kalau laki-laki kelemahannya pada pandangannya atau pada matanya, makanya perempuan diharapkan menutup aurat atau berjilbab itu karena untuk tadi sebagai pencegahan, tindakan preventif terhadap tadi cinta lokasi atau cinta pada pandangan pertama yang bukan pada pasangan resminya. Begitu penjelasannya. Ini apakah hormon yang teraktivasi itu bisa dikontrol, dokter? Bisa dengan puasa. Oh, nggak ada lagi selain puasa berarti? Bisa dengan penyaluran yang lain, misalnya olahraga, melakukan hobi, menyibukkan diri, tidak melamun, dan misalnya melakukan hal-hal yang happy bersama teman-teman, atau melalui webinar ini, jadi berkomunikasi gitu. Jadi intinya jangan kalau saat kita dalam tanda kutip lagi bete atau bad mood, atau mungkin sedang merindukan pasangan kita dan itu dalam tanda kutip butuh pelampiasan, itu jangan kita berdiam diri. Kalau berdiam diri itu bisa, kalau kita tidak melamun ya kita nanti akan membahayakan, merusak diri itu, karena hormon itu ibaratnya semacam api yang disiram dengan bensin
itu akan berkobar. Ya itu energinya itu sangat besar dan dahsyat ya. Itu kenapa ada yang sampai bisa menulis buku berhari-hari tanpa tidur, itu yang juga karena cinta juga. Ada juga yang sampai membangun bangunan misalnya berupa Taj Mahal demi permaisurinya, itu kan juga karena cinta juga. Ya, itu kekuatan cinta itu sampai sebegitu dahsyatnya. Ada yang sampai tadi saya sebutkan mengarungi samudra, ada yang sampai berjalan ribuan kilo, nah gitu, berjalan kaki. Padahal sebelumnya belum pernah berjalan kaki. Ada yang tiba-tiba punya kekuatan untuk naik motor berjam-jam, padahal sebelumnya belum pernah, gitu. Atau naik mobil, atau bahkan dia tiba-tiba mempelajari aktivitas atau keterampilan tertentu. Gitu. Ya itu yang bisa penjelasan saya. Terakhir ini terkait dengan mau tanya bagaimana cara untuk meningkatkan cinta pada tugas atau pekerjaan biar happy ngerjainnya. Ya pada tugas atau pekerjaan kita memang kita sebaiknya mencintai pekerjaan kita, ya caranya melihat sisi positif dan selalu berpikir positif. Misalnya kalau kita diberi tugas oleh bos hal-hal yang tidak kita sukai, maka kita bisa melihat sisi baiknya. Ya minimalnya kita sudah dipercaya oleh bos melakukan pekerjaan itu meskipun tidak kita sukai. Ya, jadi untuk meningkatkan cinta pada tugas atau pekerjaan, ya melihat sisi baiknya, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman di bidang pekerjaan itu, kita bisa membayangkan hal-hal yang menarik atau yang menantang dari pekerjaan itu. Begitu saya pikir. Jadi melakukan diam sejenak dahulu atau berkontemplasi ya. Jadi kalau kita diberi tugas yang tidak menyenangkan, jangan langsung menolak ya, karena siapa tahu ada hikmah di balik itu, atau mungkin tersembunyi rezeki yang tidak disangka-sangka melalui itu ya. Jadi tangan-tangan Tuhan itu kan banyak, salah satunya melalui atasan kita atau teman kita yang kadang-kadang tidak bisa kita duga. Ya, begitu penjelasan singkatnya. Oke, terima kasih Dr. Dito untuk semua penjelasannya. Mungkin closing statement Baba Duha, where are you? Di sini. Ya, mungkin mau ada yang disampaikan di episode kali ini banyak banget. Aku juga sampai wow, gila. Gue udah nulis ini sampai berapa lembar ini. Boleh nggak bertanya? Oh ya, Boleh, silahkan. Boleh banget. Mau tanya sama dokter itu. Jadi, Dok, saya tuh ada yang curhat tentang suaminya gara-gara minum obat kuat itu, terus jadi beringas dan nggak seperti biasanya. Jadi misalnya ketika udah bilang sakit itu nggak berhenti, udah dihajar terus, kata bilang sampai kayak diperkosa gitu. Nah, itu sebetulnya di otaknya ada apa, Dok? Afrodisiak itu. Oh iya, jadi secara bahasa awamnya kalau misalnya afrodisiak itu semacam menyiramkan bensin pada api ya. Jadi memang langsung bergejolak atau membara ya, terutama tadi yang pusat-pusat gairah, pusat-pusat seks. Jadi hormon-hormon dari tadi ada testosteron, ada kortisol, ada intinya di bagian endokrinnya, sistem endokrinnya semua teraktivasi. Jadi kalau dibangkitkan atau dipicu dengan obat atau afrodisiak, maka semuanya jadi aktif lah. Kalau semuanya aktif tuh orang itu bukan hanya pengen seks saja, tapi dia juga bisa jadi pengen marah, terus dia tidak bisa tidur. Jadi semua yang baik yang positif maupun negatif tuh energinya langsung muncul dalam beberapa hari, dan itu kadang ada yang sampai apa yang namanya priapismus ya. Priapismus itu penis itu terus ereksi tanpa berhenti, itu yang paling bahaya ya. Jadi penisnya terus tegang atau burungnya itu tegang terus, dan itu harus diberi obat lagi untuk melemaskan, jadi antidotumnya. Jadi kalau dia diberi afrodisiak, ada yang namanya juga obat yang itu ya penurun atau peredam gairah. Begitu itu memang harus kalau memang sudah sampai semacam itu ya harus berkonsultasi ke dokter aja untuk diberi obat atau penenang lainnya, begitu. Atau minimalnya dia kalau lagi marah-marah ya
disuruh wudhu atau mungkin penenang ya ditenangkan begitu. Memang agak sulit itu kalau memang sudah, apalagi yang itu ya, kalau sudah pakai afrodisiak itu kan yang aktif langsung ada di bagian otak dan hormon itu kan mengalir di dalam darah. Kalau sudah gitu ya tadi semacam api disiram bensin ya langsung berkobar, dan itu waktunya agak lama. Kalau hormon itu kan ibarat aliran di pembuluh darah itu kan bisa berhari-hari, bisa seminggu, bahkan ada yang sampai sebulan begitu. Begitu ya, memang Ya, memang itu memang efeknya memang bahaya. Jadi kadang orang kalau orang atau laki-laki itu kan ada yang iseng-iseng atau coba-coba untuk mengonsumsi afrodisiak, ya ada yang berupa cairan yang dioleskan di penis agar dia bisa tahan lama. Itu sebenarnya malah bahaya, karena itu kalau memang betul langsung bisa tegang dan bisa tahan lama, tapi efek sampingnya itu nanti bahaya. Jadi dia bisa pusing atau ya, bisa ingin seks terus lah. Padahal laki-laki itu kan berbeda dengan perempuan ya. Itu kenapa kalau perempuan itu bisa mengalami multi orgasme, kalau pria itu hampir tidak bisa multi orgasme. Dan itu sangat berbahaya sekali pada pria. Karena dia begitu sekali orgasme, tetapi dia pada kondisi itu masih harus orgasme lagi, wah itu sangat bahaya dan bisa apa ya, itu bisa membahayakan jantung, otak, sama bisa sakit itu, maksudnya penisnya itu tadinya sudah loyo tapi dipaksakan lagi. Itu sangat berbahaya itu dari sisi seksualitas. Jadi bukannya malah nikmat, malah sakit itu kalau kalau dipaksakan begitu. Berbeda dengan perempuan ya, kalau perempuan memang bisa multi orgasme, itu dari sisi seksologi dia bisa naik, grafiknya naik, terus turun lagi, bisa naik lagi. Tapi kalau laki-laki sangat jarang yang bisa multiple atau multi orgasme itu. Jadi saran saya ya yang normal-normal aja, jangan pakai afrodisiak. Kalau sudah terlanjur ya tadi untuk menenangkan ya jalan tercepat ya dibawa ke UGD. Begitu, itu memang harus diberi penenangnya dulu, penenang yang bisa disuntik atau ya tergantung dievaluasi dulu biasanya. Begitu yang saya sarankan. siap. Makasih, Dok. Oke, sami-sami. Ya. Bapak teh nggak ada apa yang mau disampaikan sebagai pembicara Enggak, pendamping. terpesona. Nggak ada. Saya memang mau tanya. Ya. Baiklah kalau begitu. Ini banyak banget sebenarnya kalau mau disimpulin, aku juga bingung apa yang mau disimpulin, tapi tadi hal yang menarik, berarti bucin juga itu ada ya, istilahnya termasuk tadi cinta buta, cinta pada pandangan pertama, Ada itu semua. tadi keren ya, ada semua, dan tadi hal yang menarik adalah cinta tidak berarti kesetiaan gitu, dan tadi cinta dan kesetiaan itu adalah hal yang berbeda, makanya mungkin orang yang cinta bisa berkali-kali mencintai orang lain juga, dan tadi ternyata itu juga ada ilmiahnya ya gitu. Orang tuh selalu mengejar bagaimana untuk jatuh cinta lagi karena Iya, itu betul sekali. menghasilkan banyak hormon yang itu bikin Iya. kecanduan juga gitu. Dan ini bisa dilakukan oleh banyak petualangan cinta gitu. Dan mungkin nanti next episode di beberapa episode lainnya kita bisa bahas tentang masalah kesetiaan. Karena udah jam 9.20 juga, kita mau akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama dulu. Teman-teman Siap. boleh dibuka kameranya supaya kita enak fotonya. Kalau mau ada yang ditanyakan ke Dr. Dito, beliau juga tergabung di Mentalk dan ada kontaknya di grup Mentalk, bisa WA personal aja ke beliau begitu. Udah ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Boleh ganti gaya teman-teman semua. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya untuk malam ini.
di malam minggu kalian sudah menyempatkan dan antusiasmenya. Nanti untuk materinya aku share juga di grup, nggak apa-apa kan dokter? Materi PDF-nya? Nanti untuk materinya aku share Boleh, silahkan. di grup, sama nanti juga karena memang dokter minta direcord, di-upload juga di YouTube-nya SR, nanti bisa di-share untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Boleh open mic, mau ngatain apapun juga boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih Ini semuanya Jasela Kak itu Dewi. ini ya? Iya, sami-sami. Kak Jasela tuh ini, apa? Muridnya, murid lagi. Mahasiswanya Baba Duha. Iya, dulu. Terima kasih dokter dan tim. Sami-sami, Terima Teh kasih. Pipit. Aku banyak banget belajar ini. Kayak, wah, dadah semuanya. Bye. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan. Salam dari Taiwan. Salam sehat dan sukses selalu. Iya. Terima kasih dokter. Salam sehat selalu dok, sangat bermanfaat sekali ilmunya. Terima kasih. Ya, Kak Ica tuh Iya. tadi banyak banget pertanyaannya. Ada satu yang tadi belum aku tanyain. Boleh chat personal aja ya ke beliau, Kak Ica. Baik, Atau mau pertanyaan tanya saya di grup. banyak. Atau Saya mau selalu tanya banyak sekarang? tanya. Mau tanya sekarang juga boleh. Silahkan. Kalau mau tanya sekarang, boleh. Kalau yang mau live berarti live aja. Kalau Kak Ica di sini masih tadi ada satu pertanyaan yang belum aku ini. Boleh, silahkan. Tadi udah- Saya masih standby di sini. Tadi Ya, udah yang lain maksudnya udah kalau mau terjawab live. sih ya berarti ya. Pertanyaan saya kan tadi soal apakah kan ada tuh orang-orang yang memang memutuskan untuk tidak jatuh cinta, kayak misalnya contoh orang-orang yang rahib biarawati seperti itu. Nah, itu tuh gimana gitu? Berarti itu bisa dikontrol lewat pikiran gitu ya, Dok ya? Atau gimana, Dok? Oh iya, menarik sekali memang. Jadi pada sementara orang itu memang dia kan bisa menginaktivasi hormon atau otaknya itu memang diperintahkan oleh dirinya sendiri untuk tidak memproduksi hormon itu, dan dia akan melampiaskan ke hal-hal lain yang bermanfaat. Misalnya dia memberikan pelayanan kepada umat, atau dia menyibukkan pikirannya itu dengan hal-hal lain di luar cinta atau seks. Secara sederhana seperti itu. Jadi memang bisa dikendalikan ya. Jadi ada juga yang makanya tadi ada dua sisi. Kalau satu dia menjadi rahib kebiarawati, atau mungkin spiritual atau rohaniawan. Tapi di sisi lain ada juga yang petualang cinta, atau dia berusaha selalu memuaskan hasrat atau mengaktifasi hormon dan otaknya itu untuk hal-hal yang negatif yang terkait dengan petualangan cintanya itu. Itu hanya untuk memuaskan hormon dan ambisinya di bidang cinta itu saja. Jadi memang ada dua hal. Kalau kita aktivasi ya itu akan aktif terus. Kalau kita inaktivasi atau tidak kita aktifkan, ya itu seperti lampu, itu bisa kita on, bisa kita off-kan. Itu ibarat sederhananya. Oke, Dok. Terus satu lagi, Dok. Ya, silakan. Kan kalau jatuh cinta itu kan harus ada objek gitu ya. Nah, dan memang namanya cinta itu kan energize, memberikan energi, membuat kita powerful segala macam. Nah, bisa nggak sih kita memanipulasi otak gitu supaya kita tetap selalu excited all the time gitu? Itu bahaya atau enggak kalau kita bisa melakukan itu bagus atau enggak gitu? Ataukah itu akan menimbulkan gejala kejiwaan yang lain gitu? Oh, tergantung kita aktivasinya pada hal apa ya. Kalau aktivasinya pada hal yang positif atau hal yang baik, misalnya kita agar bisa mencintai pekerjaan kita, atau kita agar bisa setia pada pasangan, itu boleh saja, asalkan mengaktifasinya tadi bukan dengan obat ya, atau tidak dengan zat-zat yang tadi yang namanya afrodisiak. Saya pikir nggak masalah kalau itu untuk kebaikan ya. Oh, oke, Dok. Oke, Dok, terima kasih. Itu aja Ya, sih pertanyaan sama-sama. saya. Terima kasih penjelasannya. Kak Dewi. Ya. Sudah. Ya, oke. Terima Thank kasih you, ya. Kak Ica. Ya. Terima kasih untuk antusiasmenya juga. Aku merasa terharu dengan Kak Ica ini. Terlalu curious.
Terima kasih semuanya ya. Keren banget Sampai Ica. ketemu Ya. lagi. Ya, yaudah ya, aku tutup. Dadah semuanya. Terima kasih juga Dadah. dokter. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Teh Dewi sudah diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di Sama-sama. Mentok ini. Ya, Nanti mohon itu ya di-share rekamannya. besok paling ya dokter ya. Boleh. Ya, sama jangan lupa Oke. sertifikatnya. Terima kasih. Oke, dadah semua.